Halo Sobat Investor, balik lagi di channel saya. Oke, karena fundamental nggak pernah bohong, kali ini mau membahas harga dan prediksi saham TAPG ya, Triputra Argo Persada. Oke, Triputra Argo Persada. Saat ini harga sahamnya di 645 ya. Ini saham yang baru IPO, kemudian pas banget IPO itu langsung naik dan stabil ya, harganya naik turun lagi sideways. Kita lihat ini tuh anak perusahaan PT Brahma Bina Bakti, didirikan tahun 2005. Dari sejak IPO sudah naik sekitar 138%. Ini perusahaan sawit ya, bergerak di ekspansi sawit. Oke, kita langsung aja lihat di laporan keuangannya. Kuartal 1 2022 ya, net income naik ya dari 143 miliar menjadi 874 miliar. Kemudian pendapatannya juga tentunya naik ya dari 1,3 miliar ke 2,1 miliar. Langsung aja kita hitung kira-kira berapa harga wajarnya, dan ini parameter analisa prediksi yang saya gunakan. Pada saham TAPG, laporan keuangan kuartal 1 2022, harganya sekarang 645, update tanggal 25 Juni 2022. Revenue naik ya, yang tadi dilihat revenue naik ya di 1,3 miliar ke ini 1,3 triliun menjadi 2,1 triliun. Kenaikannya sekitar revenue sekitar 163% dari kuartal tahun 2021, kuartal 1 2021. Net income-nya naik sebesar 600% ya, 611%. Jadi ya wajar dari sejak IPO ya langsung melejit dan bertahan. Harganya ini IPO di harga berapa? IPO-nya sekitaran harga berapa nih? Di bawah 600 lah. Oke, di bawah 600. Kemudian masih bertahan di atas 600 harganya. Sempat menyentuh harga tertingginya di 900 ya. Sempat menyentuh harga 900. Nih, di harga 900 tuh di bulan Maret. Sedangkan kuartal 1 keuangannya itu kan Januari, Februari, Maret keluar, Maret, April, Mei baru keluar, Mei sekitar bulan Mei keluar nih. Jadi saham sudah menyentuh harga tertinggi 900, kemudian turun sampai ke 600. Kayak gimana nanti kita hitung lagi apakah di kuartal 2 laporan keuangannya bagus. PE rasionya 3,6%, kemudian dividennya 3,8%, bagus ya, di atas 3. Dan bagi dividen, IPS naik, IPS kuartal 1 44%, jika tutup buku 2002 prediksinya maka dikalikan 4 sekitar 176%. Jadi lumayan bagus ya, dan kemungkinan ini dividen bakal naik karena tutup bukunya IPS di 176%. Kalau dilihat
IPS-nya tahun 2021, kita lihat ya IPS tahun 2021 anual. Ini 2021 plus 58%. 58%, jadi kan 176 ya. 176. 58, 176, kemudian 58%. Kenaikannya kemungkinan 300% ya. Kenaikan EPS-nya prediksi di tahun tutup buku tahun 2022. Jadi kalau harga sekarang masih murah ini, masih murah banget ya. Jika prediksinya EPS sekitar 300% kenaikannya. Oke, ROA. ROA-nya 14%, di atas 8% bagus. Kemudian ROE bagus, di atas 8% juga. NPM tinggi banget, 40% ya, sekitar 40% bagus. Nah, untuk NPM ini kita pakai panduan ya. Jadi ROE 10% sama dengan PBB 1, ROE 20%, PBB 2, ROE 30%, PBB 3. Nah, jadi di TAPG juga batas bawah dan batas atasnya akan kita cari. Nah, kita pakai batas bawahnya sekitar 15% ya, 15,7%, dan batas atasnya 26%. Nah, dengan NPM net profit margin yang 40%, maka ini sudah di atas batas atas. Arti ini bagus, sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus ya. Ini sudah pakai cross komparatif aja maksimalnya dan yang terburuknya lah itulah. Udah paling maksimal itu 26%. Tapi laporan keuangan 2021 itu sekitar 39% atau 40%, sangat bagus, di atas ya. Kemudian VBP sekarang itu 1,5. Nah, kalau kita sesuaikan VBP-nya dengan ROA yang sekarang, dengan ROE sekarang itu 2,25. Yang artinya harga wajar ROA penyesuaian VBP itu 950. Nah, kalau sekarang itu kan 645. Jadi ada sekitar 47% lagi masih ada margin of safety ya. Jadi masih murah. Oke, sekarang kita cari harga wajar PE metode. Pakai Stockbit ya. PE metode, kita lihat harga wajarnya berapa. Harga wajar pakai PE metode, PAPG. Dengan EPS rata-rata 3 tahun, tapi ini kan nggak ada EPS rata-rata 3 tahun ya. EPS 12 bulan deh. Itu sekitar 1.170. Wow, mantap ya. Karena EPS earning per share-nya selama 12 bulan terakhir itu 31%. Mantap. Kita tulis di sini pakai EPS TTM sekitar harga 1.170. Marginnya 81%. Kemudian kita lakukan penghitungan harga wajar berdasarkan min 3 tahun. Coba min 3 tahunnya ini kan belum ada 3 tahun ya untuk berarti 1 tahun lah min rata-ratanya. Tahun ya, 1 tahun. Di 1,8. 1,86.
Nah, ini belum ada 3 tahun. 1 tahun. 1,86. Harga wajarnya di 785. Nah, kan masih di atas harga sekarang ya, harga wajarnya. Kalau kita lihat harga wajar penyusun ROS 150 masih jauh. Kemudian harga wajar metode EPS-TTM 1170. Kemudian harga wajar menggunakan ini min VBP 1 tahun ya, 783. Maka kita lihat harga rata-rata harga wajarnya dari ketiga harga itu 968 dengan margin of safety itu 50%. Maka harga saat ini boleh dicicil, masih murah, dan harga sawit ke depannya naik itu. Jadi fundamentalnya bagus, keuntungan laporan keuangannya bagus, harganya juga masih murah dengan 3 metode perhitungan. Dari harga, kemudian bagi dividen di atas 3%, dan pastinya jika dibeli hari ini sangat bagus untuk dijual di tahun-tahun selanjutnya. 2023, 2024 sangat bagus karena produksi atau background perusahaannya kan di bidang sawit ya. Jadi sangat bagus prospeknya. Oke, itu teman-teman, karena fundamental nggak pernah bohong, jadi nah ini penting buat baca laporan keuangan, penting buat lihat laporan-laporan histori, baik itu setahun atau 2 tahun sebelumnya, ya. Kemudian penting kita melihat harga saat ini apakah murah atau mahal. Dan hasil kesimpulan perhitungannya sangat murah dan cocok untuk dibeli di harga sekarang. Oke, segitu teman-teman. Sekali lagi, lakukan analisis sendiri. Ini bukan rekomendasi pribadi, ini buat pembelajaran, buat analisa prediksi bahwa menurut penilaian gue pribadi, harga saham ini masih murah. Oke, terima kasih. Jangan lupa di-like dan di-subscribe. Jangan lupa di-share juga ke teman-temannya. Kalau ada yang mau minta untuk dianalisis dan diprediksi saham apa, tulis aja di komentar. Sampai jumpa.